Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnel Arlin dari kelas PTIKF akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada organisasi komputer. Organisasi komputer berkenan dengan interaksi antar komponen yang terdapat dalam sebuah sistem komputer untuk menjalankan sebuah proses. Organisasi komputer berkaitan dengan berbagai ciri yang ditunjukkan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya dan proses yang terjadi antar komponen. Contoh organisasi sebuah komputer yang terdiri dari ALU, control unit, memori, register, hardware. Semua komponen tersebut berinteraksi satu dengan lainnya untuk menjalankan instruksi dan mengoperasikan data. Yang kedua ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkenan dengan cara pandang programmer terhadap komputer yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek pemrograman dalam komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan ciri komputer yang berkaitan langsung dengan programmer. Contohnya ada seperti lebar pada sebuah komputer, banyak registrasi yang digunakan, cara akses memori, dan yang lainnya juga. Terus ada struktur dan fungsi. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain, dan fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komputer memiliki 4 fungsi, yaitu ada pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data lagi, data movement, dan yang terakhir ada kendali. Struktur dan unit fungsional dasar komputer ada yang seperti input device, data bus, ALU di tengah, dan memori, terus yang terakhirnya. Terus ada definisi unit fungsional. Input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Terus ada I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Terus ada juga CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logic Unit sebagai pusat pengolahan data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Terus ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal merupakan RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ada ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Database adalah jalur-jalur pemindahan data dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Terus selanjutnya ada address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau alamat ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Terus ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus. Dan address bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Jadi sebagai kesimpulannya adalah komputer adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.